teman-teman, kami dari kelompok 4. Kira-kira hari ini mau belajar apa ya? Jadi hari ini kita mau belajar tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Jangan lupa materinya disimak dengan baik ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas, spesifik, terurai, dan komprehensif, sehingga perencanaan tersebut bermakna dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Melalui perencanaan evaluasi yang matang inilah, kita dapat menetapkan indikator yang harus dikuasai peserta didik, dapat mempersiapkan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, serta dapat menggunakan waktu yang tepat. Dalam perencanaan evaluasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti tujuan, kisi-kisi, menulis soal, uji coba, analisis soal, revisi, dan merakit soal. Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Fungsi kisi-kisi adalah sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Kisi-kisi soal yang baik harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain 1. Representatif, yaitu harus betul-betul mewakili isi kurikulum yang akan dievaluasi. 2. Komponen-komponennya harus terurai atau rinci, jelas, dan mudah dipahami. 3. Soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Dalam melaksanakan uji coba soal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain ruangan tempat tes harus terang, tata tertib pelaksanaan tes, pengawas, waktu, peserta didik, dan hasil uji coba. Dalam pelaksanaan tes lisan, guru harus memperhatikan tempat tes diadakan, suasana yang kondusif dan komunikatif. Tidak boleh membentak-bentak peserta didik. Dilarang memberikan kata-kata yang merupakan kunci jawaban dan menciptakan kondisi peserta didik agar tidak gugup. Dalam pelaksanaan tes tertulis, guru juga harus memperhatikan ruangan atau tempat tes. Menyusun tata tertib pelaksanaan tes, baik yang menyangkut masalah waktu, tempat duduk, pengawas, maupun jenis bidang studi yang akan diujikan. Ketentuan-ketentuan di atas tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tes perbuatan. Hanya dalam tes perbuatan terkadang diperlukan alat bantu khusus, misalnya untuk lompat jauh dibutuhkan meteran. Untuk tes renang, dibutuhkan kolam renang. Untuk tes praktik sholat, dibutuhkan tempat sholat atau musolah, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak sih apa arti dari mengolah data? Jadi, itu berarti ingin memberikan nilai dan makna terhadap data yang sudah kita kumpulkan. Nah, pengolahan data ini dimaksudkan agar semua data yang diperoleh dapat memberikan maknanya tersendiri. Nggak sampai di situ aja, pengolahan data ini juga biasa digunakan untuk analisis statistik. Ada 4 langkah pokok dalam mengolah hasil evaluasi, yaitu dengan cara yang pertama, ada men-skor atau memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Langkah yang kedua adalah dengan mengubah skor mentah menjadi skor standar yang sesuai dengan norma tertentu. Langkah selanjutnya adalah mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan analisis soal untuk mengetahui derajat, validitas, dan reliabilitas soal, tingkat kesusahan, dan daya pembeda. Selanjutnya adalah tentang pelaporan hasil evaluasi. Nah, jadi semua hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti orang tua atau wali, atasan, pemerintah, atau peserta didik itu sendiri sebagai akuntabilitas publik. Hal ini dimaksudkan agar proses dan hasil yang dicapai peserta didik, termasuk perkembangannya, dapat diketahui oleh berbagai pihak, sehingga orang tua atau wali dapat menentukan sikap yang objektif dan mengambil langkah-langkah yang pasti sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut.
Hasil evaluasi yang dilaporkan kepada pemerintah juga bertujuan untuk melihat kemajuan-kemajuan peserta didik, baik secara kelompok maupun individual, yang nantinya akan memberikan penilaian tersendiri pada sekolah yang bersangkutan. Bentuk laporan kemajuan peserta didik juga harus disajikan secara sederhana, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif, dan menampilkan profil atau tingkat kemajuan peserta didik sehingga peran serta masyarakat atau orang tua dalam dunia pendidikan semakin meningkat. Dan bagi peserta didik sendiri dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan dirinya pada aspek mana ia harus belajar lebih banyak. Ayo teman-teman udah mulai pada nggak fokus nih, kita ice breaking dulu yuk. Nah, nama ice breakingnya itu tepuk pagi, siang, malam. Nah, tepuk pagi itu 1 kali tepuk. Nah, tepuk siang itu 2 kali tepuk. Nah, tepuk malam itu setengah tepuk. Nah, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, pada nggak fokus nih. Ayo lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, udah mulai fokus nih. Ayo kita lanjutin materinya yuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan hasil evaluasi pembelajaran. Tahap akhir dari prosedur evaluasi adalah penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksud adalah untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pihak-pihak yang terkait yaitu peserta didik, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Dengan menggunakan hasil evaluasi ini dapat membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kepada orang tua, dan membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Berikut ini beberapa jenis penggunaan hasil evaluasi. Yang pertama untuk keperluan laporan pertanggungjawaban, yang kedua untuk kepentingan seleksi, yang ketiga untuk keperluan promosi, yang keempat untuk keperluan diagnosis, yang kelima untuk memprediksi masa depan peserta didik. 1. Untuk keperluan laporan pertanggungjawaban. Misalnya orang tua perlu mengetahui kemajuan atau perkembangan hasil belajar anaknya sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Kedua, untuk kepentingan seleksi. Setiap awal dan akhir tahun ada peserta didik yang mau masuk sekolah dan peserta didik yang mau menamatkan sekolahnya pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi baik peserta didik yang mau masuk sekolah atau jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, untuk keperluan promosi. Pada akhir tahun pelajaran ada peserta didik yang naik kelas atau lulus. Baik peserta didik yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu akan diberikan ijazah atau sertifikat sebagai bukti fisik kelulusan. Begitu juga peserta didik yang memperoleh prestasi belajar yang baik, maka mereka akan naik kelas ke kelas berikutnya. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk promosi. Dengan demikian, promosi ini diberikan setelah dilakukan kegiatan evaluasi. Keempat, untuk keperluan diagnosis. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peserta didik yang kurang menguasai kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dari penjelasan tadi, kita perlu melakukan diagnosis terhadap peserta didik yang dianggap kurang mampu tersebut. Kita harus mencari faktor-faktor penyebab bagi peserta didik yang kurang mampu dalam menguasai kompetensi tersebut, sehingga dapat diberikan bimbingan atau pembelajaran remedial. Yang kelima, untuk memprediksi masa depan peserta didik. Hasil evaluasi perlu dianalisis oleh setiap guru mata pelajaran. Tujuannya untuk mengetahui sikap, bakat, minat, dan aspek-aspek kepribadian lainnya dari peserta didik, serta dalam hal apa peserta didik dianggap paling menonjol sesuai dengan indikator keunggulan. Kesimpulan dari prosedur pengembangan evaluasi adalah perencanaan dan pelaksanaan evaluasi harus dipersiapkan secara matang.
Begitupun dengan pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi yang juga harus sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai dengan data yang sudah ada. Lalu, dari penggunaan hasil evaluasi juga bisa memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat di dalam pembelajaran. Nah, gimana materi kali ini? Cukup menarik kan? Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's dance the night away.